Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan membahas film berjudul Black Sword Slasher tahun 2021. Baiklah, daripada hujan keburu turun namun jemuran kalian belum diangkat, mendingan langsung satset dan kita mulai alur ceritanya. What are we doing here, man? Didn't you hear about this place? Film berawal dari seorang bocil bernama Natalie sedang bermain game FF di kamarnya, ditemani sang kakak bernama Jasper. Di saat itu juga Jasper yang bosan dengan apa yang sedang dilakukan adiknya. Lantas Jasper mengajak Natalie nobar film Psikopat Jason. Jasper, I'm scared. Namun sesaat kemudian dirasa waktu sudah larut malam, mama mereka yang bernama Linda masuk ke kamar dan menyuruh Natalie gosok gigi dan segera tidur. Why are you guys watching this? I don't know. Me and Uncle Jasper made some spaghetti tacos. You need to go brush your teeth and get ready for bed, okay? Yes, ma'am. Are you brushing your teeth? Yes, Mommy. All right, time for sleep. Good night. Keesokan paginya, tepat di hari ulang tahunnya, si bocil Natalie yang sudah tidak sabar untuk membuka hadiah yang telah dijanjikan mamanya, terlihat semangat bangun pagi-pagi sambil menyiapkan sarapan pagi untuk mamanya yang masih saja molor di ranjang. Mommy, wake up. Your breakfast in bed. Okay, we'll open the presents, but let me get dressed first. Did you like your gifts? Thanks, Mommy. I love them. All right, I'm gonna go get the mail. Go play with your toys, okay? Setelah itu, Linda yang sudah memberikan hadiah ulang tahun kepada ladies bocilnya, Linda pergi keluar kamar untuk memeriksa kotak surat yang ada di pintu depan apartemennya. Setibanya di depan, Linda yang melihat sebuah kiriman paket misterius untuk Natalie. Lantas Linda pun yang kepo alias penasaran membawa paket tersebut ke dalam kamarnya. It has your name on it, but it doesn't say who it's in years. Why would anyone send you that? I'm Natalie. What's your name? Be your new best friend. Well, I guess. Rupanya Natalie yang selama ini selalu bermain sendiri tanpa seorang teman, seketika dia terlihat senang dengan hadiah tersebut, meskipun tidak tahu siapa pengirimnya. Would you like some food, Chucky? Sesudah itu, Natalie yang tak sabar ingin bermain dengan teman barunya. Dia pun langsung membawa teman hairannya yang dia beri nama Chucky ke kamarnya. It's strange. Someone left it in the mailroom, but it didn't say. Where's the birthday girl? She's in her room playing with her new. You seriously don't know about Chucky? Really? What are you talking? Uncle Jasper and Chucky said bye. Malam pun gelap. Linda yang belum tidur karena menyelesaikan tugas kantornya, seketika mendapat telepon dari temannya menanyakan kabar tentang Natalie. Sementara Natalie sendiri yang belum puas bermain dengan teman barunya, terlihat sedang bermain game bersamanya. Hingga beberapa saat kemudian, Natalie yang mungkin sudah kelelahan karena bermain seharian, akhirnya dia pun ketiduran. Mom? Mommy, where are you? Johnny! Keesokannya, Natalie yang bermimpi buruk tentang mamanya. Lantas si bocil ini memberitahu mamanya jika semalam dia bermimpi Chucky membunuh mamanya dan saudara kembarnya yang bernama Jody. Namun mamanya yang keras kepala dan menganggap jika itu semua hanya bunga tidur. Lantas Linda memarahi Natalie dan bersikeras mengatakan kepada Natalie jika saudara kembarnya yang telah lama hilang masih hidup. You don't really think he's alive, do you? I've had enough. I'm throwing this doll.
And when this is all over, we're gonna be a happy family again. I don't hear any more about that Chucky nonsense, okay? Singkat waktu keesokannya, Linda kedatangan seorang polisi yang menyelidiki kasus hilangnya Jody, saudara kembar Natalie, di mana polisi tersebut memberitahu Linda jika dia menemukan potongan tubuh manusia di lokasi tempat hilangnya Jody. Polisi tersebut juga menduga jika potongan mayat tersebut adalah mayat Jody. Mendengar hal itu, Linda yang tidak percaya dan yakin jika Jody masih hidup, dia pun marah-marah gak jelas kepada polisi tersebut, lalu mengusir polisi itu dengan paksa. Hingga kemudian polisi yang keluar dari kamar Linda tiba-tiba It was on when I woke up. Remember what I told you? She's not dead, she's coming home. Scene beralih kepada para pemuda penikmat angin malam teman Jasper, saya sebut saja para abang-abang, sedang nongkrong di suatu tempat sepi sambil ditemani sebotol air jahat. Namun kemudian entah apa yang terjadi, di tengah mereka sedang pada ngebacot nggak jelas, mereka mendengar suara teriakan seseorang. Hingga kemudian salah satu dari mereka yang penasaran alias kepo memeriksanya. I don't know if Jasper told you or not, man, but yo, where's Jamie's with my drink? You already know, man, a fire's lit out here. Tidak bisa diragukan lagi, boneka psikopat ini sengaja memancing mereka supaya mereka saling menjauh satu sama lain. Hingga kemudian makhluk ini bisa leluasa mengeksekusi mereka satu persatu tanpa ada perlawanan. Namanya saja psikopat, pantas saja dia cerdik. Man, that's creepy as though. Keesokan harinya sepulang sekolah, Natalie yang diantarkan bus dijemput mamahnya. Namun setibanya di dalam rumah, Linda yang masih memikirkan Jody yang belum pasti keadaannya terlihat sedih dan khawatir. She's not dead. Nothing, Buggy. Maybe you just need your rest. Yeah, maybe. Hey, what are you guys doing here? We came to see how Are you referring to what happened at camp the other day? Yeah, I heard about that. You didn't hear about them people getting killed up there? Nick and Jameis, they were up there hanging out and What? No, I didn't hear about that. What happened? Jody's gone, Linda. You have to deal with that. out there somewhere, and they need to be out there looking for her. And let her know and give her all the information about her daughter. She's gone. Singkat waktu, Linda yang terlalu banyak beban pikiran bagaikan orang kritis ekonomi. Lantas Linda datang ke rumah sahabat ladiesnya bernama Dina yang berprofesi sebagai dokter untuk memeriksa tekanan darah pada dirinya yang mulai naik belakangan ini. At heart level, colic pressure. So what do they have you stressed out about now? I'm not crazy, Dana. I know. Di rumah Dina sahabatnya, Linda yang sudah tidak kuat menanggung beban pikiran sendirian, Linda pun bercerita kepada Dina jika dia mempunyai putra-putri kembar selain Jasper dan Natalie. Di mana sebelumnya saudara kembar Jasper, entah siapa namanya, yang memiliki kelainan mental bagaikan psikopat, Linda masukkan ke rumah sakit jiwa. This is happening, so I think she's out there. Young. And he did try to hurt his brother. It's all of that right now. You need to focus on your blood pressure. And I think this is why this is happening.
tempat lain, teman Jasper yang tinggal seorang diri di rumahnya mendapat notifikasi dari HP-nya untuk melihat keluar jendela. Merasa kepo dengan apa yang dilihatnya, lantas teman Jasper memberanikan dirinya untuk memastikannya. Oh, rupanya ini semua hanya mimpi buruk, sehingga dia yang tadinya saya pikir akan mokat malah nggak jadi. Sesaat kemudian, Jasper mencoba menceramahi mamanya. Namun Linda yang masih belum bisa menerima kenyataan, dia pun masih saja bersikeras kepala dan malah menceramahi balik si Jasper. Kemudian di saat itu juga Jasper yang tak bisa memaksakan keyakinan mamanya. Lantas Jasper membawa Natalie pergi keluar, sementara mamanya tidak ikut dan tinggal di rumah sendirian. You be good for your brother, okay? Yes, ma'am. Bagaikan jai langkung datang tak dijemput, pulang pun tak mau diantar, boneka psikopat seketika muncul di belakang Linda yang sedang bercermin. Rupanya Linda belum mokat dan sedang tidur rebahan dengan keadaan tangan terikat dan mulut disumpal. Seketika itu juga Linda melihat video Natalie yang sedang berada di suatu tempat sedang diberi ramuan penjemput ajal. Akhirnya dia pun harus menjemput ajalnya di atas pulau kapuknya sendiri. Mom! Mom! Sesudah itu sosok bertopeng kembali datang ke rumah teman Jasper yang entah siapa namanya. Di saat dia sedang tertidur pulas, seketika terbangun karena mendapat telepon dari Jasper yang mengajaknya untuk bertemu. Hingga ketika dia akan pergi menemui Jasper, tiba-tiba akhirnya teman Jasper yang sedikit mirip dengannya mokat di tangan sosok tersebut. Di sisi lain, Jasper yang khawatir dengan keselamatan Natalie dan dirinya, lantas dia pun menitipkan adiknya ke rumah bibinya. Setibanya di sana, Natalie sedih karena teringat sosok mamanya yang sudah mokat. Lantas dia pun memeluk bibinya dan berkata jika dia sangat merindukan mamanya. Namun kemudian saat mereka masih belum selesai ngebacot, mereka mendengar sesuatu. Hingga si bibi yang tidak ada pikiran lain selain kepo, dia pun pergi memeriksanya. I didn't do anything. Apa sekali si bibi harus mokat di tangan keponakannya sendiri. Natalie! Hi, brother. That's because your bitch of a mother didn't tell you. What was I saying? It's a goody two shoes. Say her name. Swear to say her name. She's in there. You're going to become the most prolific serial killer. There is.
Rupanya sosok bertopeng yang dari awal meneror mereka adalah saudara kembar Jasper yang punya kelainan mental, dan adiknya Jody, saudara kembar Natalie. Ternyata selama ini Natalie sudah mokat, dan yang selama ini tinggal bersama mereka adalah Jody yang menurut penyelidikan polisi memastikan jika Jody sudah modar. Di saat itu juga ia memberitahu Jasper jika dia melakukan semua ini karena dendam kepada mamanya yang telah membuangnya sejak ia masih kecil. Lalu apakah selanjutnya yang akan dilakukan saudara kembar Jasper ini? Ya kurang tahu, karena yang pasti film pun sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Sangat membangkangkan sekali bukan? Untuk kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya yang akan dibahas di channel ini. Baiklah, daripada saya berlama-lama basa-basi nggak jelas, lebih baik saya undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.